أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang mulia, di tengah wabah yang menimpa kita hari ini, tetap saja kita senantiasa mengucapkan hamdalah ala kulli hal wa fi kulli hali wa ni'mah. Karena setiap yang Allah timpakan kepada kita, pastilah ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Pasti baik bagi orang beriman. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah. Bagi kita orang yang benar-benar ingin mengambil pelajaran. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik pembawa risalah, contoh, uswah, dan qudwah untuk memahami pesan-pesan dari Allah ilah kita semua. Saudaraku yang mulia, bahwa menyikapi wabah yang sangat menular ini, COVID-19 ini, izinkan saya mengingatkan kita semua, menasihatkan ada 3 hal yang harus kita jaga. Dengan 3 hal ini, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di tengah kesulitan ini. Apa itu? Yang pertama, jaga iman. Yang kedua, jaga imun. Dan yang ketiga, jaga aman. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan jaga iman? Cukuplah beberapa hadis Rasul SAW dan bagaimana perkataan Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin memberikan penjelasan kepada kita betapa iman akan menjadi solusi sekaligus penenang kita agar tidak panik dengan adanya persoalan yang kita hadapi bersama ini. Bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau tercinta, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang wabah taun. Beliau menjawab, sesungguhnya taun itu azab Allah bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan rahmat bagi orang yang beriman. Tiada orang yang pada saat musim wabah taun melanda dan dia berdiam diri di rumah dengan sabar dan berharap pahala kepada Allah, meyakini bahwa dia tidak akan terkena suatu bencana kecuali sesuai dengan apa yang telah tertulis untuknya, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang syahid. Saudaraku, tentu hendaklah semoga kita termasuk daripada orang yang beriman. Benar, sama-sama kita ikut tertimpa, ikut merasakan ancaman yang sangat dahsyat daripada virus ini. Sebagian saudara kita beriman malah telah terpapar positif. Dan kita semoga Allah lindungi. Maka yang menjadi harus kita pastikan adalah kita termasuk orang yang beriman. Karena orang beriman adalah yang Allah berikan rahmat. Sedangkan orang yang tidak beriman, virus ini menjadi azab bagi mereka untuk menghancurkan kesembuhan mereka.
Tiadalah orang yang pada saat musim wabah ini, walaupun hadis ini tentang taun, tetapi virus ini juga wabah yang menular sebagaimana wabah taun itu sendiri. Maka siapa yang bersabar, berdiam diri di rumah, berharap pahala kepada Allah, meyakini bahwa takdir Allah tidak akan sampai kepada kita kecuali yang ditakdirkannya, maka kalaupun Allah takdirkan kita tertimpa, a'udzubillah, maka kita semuanya digolongkan orang-orang yang syahid. Itu adalah sebaik-baik dan setinggi-tinggi balasan dari Allah SWT. Bigoiri hisab bagi orang yang syahid ketika kita akan memasuki proses hisab nanti. Yang kedua dikatakan dari hadis riwayat Muslim dari Usama bin Zaid bahwa taun atau wabah yang menular, yang kali ini virus COVID-19, adalah dikatakan suatu ayat tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hambanya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah tahun ini, maka jangan sekali-kali memasuki wilayah itu. Jika tahun telah terjadi pada suatu daerah dan kalian di sana, maka jangan kalian keluar darinya. Subhanallah. Ini hadis satu sisi memberikan berita bahwa memang taun atau wabah virus ini adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah SWT. Oleh karena itu berdoa dan berlindung kepada Allah yang menciptakannya. Sekaligus hadis ini memberikan penjelasan sejak 14 abad yang lalu telah dilaksanakan yang disebut dengan physical distancing atau social distancing, atau dalam jumlah yang lebih besar lockdown atau karantina wilayah yang sekarang diistilahkan dan sekarang dipopulerkan. Masya Allah, sebenarnya Islam telah menjelaskan 14 abad yang lalu dan telah dipraktekkan di zaman Umar bin Khattab ketika Syam dilanda wabah taun Amawas. Di situ pula Umar bin Khattab ketika berbincang dengan Ubaidah bin Ibnu Abil Jarrah, menarik untuk kita pelajari bahwa bagaimana kita memahami takdir. Bahwa ketika Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah mengatakan ketika Umar ingin kembali ke Madinah, padahal beliau berkehendak untuk pergi ke Syam, yang ternyata dikabari bahwa di sana sedang ada terjadi suatu wabah, maka apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah? Apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Umar menjawab, andaikan saja bukan engkau yang berkata demikian, wahai Ubaidah. Bukankah kalau engkau mendapati suatu lahan kering dan lahan yang tandus, ketika gembalamu akan engkau berikan kepada lahan yang kering, itulah takdir Allah. Tetapi jika engkau akan berikan lahan yang subur, dan itu pun takdir Allah. Benar aku lari dari takdir Allah, dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Takdir terkena wabah dengan takdir terhindar dari wabah. Cukuplah 3 hadis ini di waktu yang singkat ini ingin saya perkuat keimanan kita bersama, bahwa kalau memang benar-benar kita jaga keimanan kita di situasi wabah ini, kita pupuk iman kita, kita kuatkan iman kita, sebenarnya insya Allah wabah ini akan membawa kebaikan kepada kita bersama. Yang kedua, saudaraku, jaga imun. Ini tentunya kita pedomanilah para ahli-ahli kesehatan, ahli gizi, baik dengan olahraga teratur, minum makanan yang bergizi, ya, istirahat yang cukup, maka insya Allah ikhtiar manusiawi kita, sebagaimana juga tuntutan syariat agama bahwa sempurnakan ikhtiar baru bertawakal, maka ini akan menjadi antisipasi, akan menjadi pelindung yang kedua setelah menjaga iman, sehingga kalaulah virus itu hendak menyerang, tetapi antibodi tubuh kita, imun kita kuat, maka kita akan terhindar. Yang terakhir,
jaga aman. Yang saya maksud dengan jaga aman adalah ikuti protokoler kesehatan, SOP pencegahan, yaitu jaga jarak aman kita, social distancing dalam kerumunan, jaga jarak aman kita dari saudara-saudara kita, physical distancing. Kalau kita rujuk WHO 1 meter atau lebih amannya kita lebihkan. Ini bukan berarti kita menjauhi, tapi ini adalah demi keselamatan kita bersama. Saudaraku, terakhir tentu bagi orang beriman, silahul mukmin, senjata paling berharga, senjata paling utama adalah doa. Mari kita sama-sama berdoa agar semua kita terlindung dari wabah COVID-19 ini, dan semoga Allah angkat sebelum Ramadan yang kita nanti-nantikan tiba. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kehilangan nikmat-Mu, perubahan kesehatan, kecelakaan secara tiba-tiba, dan seluruh kemurkaan-Mu. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit yang keji. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatal a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah yang tak mampu ditanggung, dari datangnya sebab-sebab kebinasaan, dari buruknya akibat orang yang telah ditakdirkan, dari buruknya akibat apa yang telah ditakdirkan, dan gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i huwas samii'ul 'aliim. Marilah kita senantiasa zikir dan pagi dan petang sebagaimana kebiasaan aktivis dakwah al-ma'thura. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.